niate padawekan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhillah ta'ala niatin sun mengeluarkan zakat fitrah. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rutin kita semalam Rabu ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi barokah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, diberi berkah rezekine mengalir barokah dan paringi usahanya juga lancar, tambah maju berkah dan diberi paringi terus keluarga sakinah mawaddah warahmah, diparingi keturunannya soleh solehah derajatnya mulia dan diberi paringi bahagia wonten ing dunya lan akhirat lan diparingi segala tujuannya diberi jabas dan baik tujuan dunia maupun akhirat, amin Allahumma amin. Malam ini pengajiannya masih pengajian tentang Idul Fitri. Sebentar lagi tinggalkan kekasih itu sahur Ramadan. Karena ijabai segala doa dan Ramadan, segala pahala dilipatkan, segala dosa diampuni dan juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dengan riyadhah malamnya, dengan tadarusnya dan lain-lain. Wonten ing surat Al-A'la atau Sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa inna hadha la-bis-suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Dari Gusti Allah Ta'ala pada suratul A'la. Yang artinya Allah wa Rasuluhu a'lam. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya orang-orang yang membersihkan diri. Bahagia bagi orang-orang yang membersihkan diri. Tafsirannya man tazakka tatahharu minal kufri wal ma'siyah. Artinya membersihkan diri, bersih dari atau suci dari kufur, suci dari perbuatan yang tidak oleh Allah ataupun maksiat. Au takassaru minat taqwa minaz zakah. Atau artinya mentazakah bagi orang yang membersihkan diri, berbahagia. Orang yang memperbanyak takwa, takut kepada Allah. Imtisalul awamir wan nawahi, mentaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, dan juga memperbanyak zakah, saking bebersih. Zakah itu zakai masdar zakaan songkot atau zakatan. Zakat ini bebersih, saya bawa mensucikan dari tergeder badan, tergeder duniawi. Au atau harus sholat, artinya orang yang membersihkan diri menjadi bahagia, yaitu mensucikan karena mendirikan sholat. Au ada zakat, atau artinya mantazakah, membersihkan diri itu menyampaikan zakat fitrah. Nanti setelah kita menjalankan puasa sebulan lamanya, itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini terbagian daripada kita membersihkan badan kita setelah kita menjalankan puasa Ramadan, dan itu harus dikeluarkan masing-masing. Walaupun bayi pun tetap dizakati karena zakat badan. Bayi pun masih baru keluar, wajib zakat. Kalau keluarnya sebelum tanggal 1 bulan Syawal. Tapi kalau keluarnya sudah masuk tanggal Syawal, berarti ya kewajiban.
Tapi bakal keluarnya sebelum terbenam matahari tanggal 1 bulan Syawal, maka kewajiban zakat. Aw adda zakat wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan berbahagia bagi orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Tuhannya, bi qalbihi wa lisan, dengan hatinya dan lisannya. Nah, lisannya berzikir, zikir Nabi isbat, zikir tasbih, zikir istighfar, zikir sholawat. Hatinya juga berzikir. Apalagi yang sudah taat tarekat, kita jalankan Allah sebutan di qalbi, selalu ingat kepada Allah. Lisannya la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya. Fasollah. Kemudian bahagia bagi orang yang bersihkan diri, bagi orang yang berzikir kepada Allah Tuhannya dan dengan hati dan lisan, dan juga fasollah, kemudian melaksanakan atau mendirikan sholat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada ta'ala, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat karena sholat itu bisa mengingatku kepada Allah. Dirikan sholat karena sholat itu bisa mengingat Allah dengan mendirikan sholat. Karena kalau orang yang belum taat itu ingatnya kepada Allah, fokus ingatnya kepada dia dalam sholat lima waktu. Tapi kalau orang yang sudah taat, yang sudah diterapkan kepada Allah, jadi terus menerus ingat kepada Allah, karena detak jantungnya, detak hatinya, rohnya, semua selalu menjalankan zikir kepada Allah. Sholat itu untuk mengingat Allah, mengingatku kepada Allah. Jadi kalau orang yang sudah taat, yang sudah tarekat, maka berarti selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu ayyurata bi dzikri takbiratul tahrim. Diperbolehkan takbiratul tahrim atau takbiratul ihram itu dengan berzikir. Jadi Allahu Akbar. Niat isi sholat maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat, fardu Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Terus langsung pas kita mengucapkan Allahu Akbar itu ingat kepada Sang Pencipta ataupun Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Esa. Ingat kepada Allah. Di situ Allahu Akbar, makanya apapun yang lupa itu bisa langsung ingat, karena itu menandakan lagi kita menghadap diri kepada Allah sehingga bersih pikiran, hati, karena fokus kita untuk menghadap diri kepada Allah. Nah, itu 5 waktu ini untuk mengingat Allah bagi orang yang belum taat itu cuma di situlah kita fokus menghadap diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah taat itu berarti ya terus menerus. Nah, makanya di sini diperbolehkan takbiratul ihram itu dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Jadi biasa dibaca Allah berkabir walhamdulillah. Bacaan itu umpama kita nggak baca Allah berkabir lagi, langsung baca, ingat aja kepada Allah, boleh. Nah, dan kan kalau orang yang sudah taat itu nggak ada berhentinya, jalan terus. Ingat. Nah, makanya kita Allahu Akbar langsung muraqabah ke hatinya atau ke rohnya atau ke setiap latifah di muraqabahin di jalan. Nah, itu ingat kepada Allah. Dzikri ayyu yajuzu ayyu wa dzikri tahbiratul tahrim. Wakila man tazakka tasaddaqal bil fitri. Sebagiannya ulama menafsiri man tazakka, membersihkan diri, dianggap orang yang sungguh bahagia, adalah tasaddaqal lil fitri, yaitu sedekah. Sedekah lil fitri, karena fitri itu kembali kepada Allah fitrah. Fitri itu jadi bersih. Makanya kita bersedekah, sedekah atau zakat artinya membersihkan diri, yaitu sedekah fitrah, lil fitri. Wa dzakara isma rabbih. Tafsirannya kabbara yaumal idi wa shalla sholatahu. Di zikiran. Ini pas surat A'la ini termasuk menerangkan hari lebaran. Ingat kepada asma Allah,
ingat kepada nama Allah dengan takbiran. Kabbaro yaumal id, takbiran di hari Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran. Nah, terus kemudian sholat kemudian melaksanakan sholat Id, sholat Lebaran, mengerjakan. Nanti kalau sudah takbiran selesai, terus kita menjalankan sholat Id, dan sudah seperti itu sudah tidak takbiran lagi, tidak disunahkan. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha mulai pagi subuh sebelum pagi subuh hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9. Pagi subuhnya itu sudah disunahkan setiap waktu habis sholat, sudah disunahkan takbiran. Terakhirnya tasrek tanggal 17 asar sebelum terbenam itu masih disunahkan tanggal 13. Itu Dzulhijjah. Tapi kalau Idul Fitri, nah setelah kita melaksanakan sholat Id, ya sudah tidak disunahkan lagi takbirannya. Nah, ini mengingat Allah yaitu memperbanyak takbiran atau takbir bahwa mengagungkan Allah. Dari mulai terbenam matahari tanggal 1 Syawal sampai melaksanakan sholat Id, takbirannya. Sholat sudah takbiran, kemudian menjalankan atau melaksanakan sholat Id. Insya Allah Lebaran ini kalau bisa pergi, udah lagi Ramadan gitu, belum isbat belum selesai, nggak harus melaksanakan sholat tarawih. Ini Menteri Agama Daud mengumumkan kalau sudah jalankan sholat telat. Menteri Agama jadi zaman Senin puas-puas ilmu ini berarti yakin akan mulai bongkar buat itu akan jam pas ilmu yakin akan pemain kata bisa pemain zaman ini mendung makanya. Dan ini insya Allah penghitungan hisab hari Senin April Maret tanggal 31 di Hijriah tanggal 1 hari Senin. Tapi mungkin tetap ya nek mboten mendung nanti mendung tuh hasil rupiah itu Sabtu berarti iku Lebaran. Tapi ada mendung ya makanya ya 30 bahasa. Jadi bakal Senin puasa mungkin hisab itu itu Senin. Lah niku puasanya berarti belum genep berarti puasanya. Atau kan tidak minggu. Senin itu tanggal 1 Hijriah Syawal. Insyaallah Lebaran itu tepat terpelencet sedikit masih bulan ketong-tong lah. Akan pun memberanikan diri. Tapi masih nunggu harus ya tapi nyata. Masih harus ada salat tarawih seperti orang rakaat. Menteri Agama Daud. Agama Daud mulai pada salat. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Balik kalian kata Allah memilih kehidupan dunia. Ini rata-rata hamba Allah itu sudah dijelaskan bahwa orang yang sangat bahagia itu orang yang bersikap diri, orang yang menjalankan atau mengingat Allah, orang yang melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah, dan orang yang melaksanakan sholat Id. Nah setelah itu sudah lupa lagi. Artinya lupa lagi itu berarti orang itu kebanyakan memiliki kehidupan dunia dan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal hayatad dunya. Itu umum silawatan. Jadi lupa rahmatul Allah dan pahala, ampunan segala dosa, rahmat yang Gusti Allah selalu terkucurkan. Terus karena segala sesuatu serba diberi nilai-nilai pahala. Itu lupa semua. Tetap kita memiliki kehidupan dunia kata Allah. Fala taf'aluna ma yus'itukum fil akhirah. Maka
kalian tidak akan mengerjakan sesuatu yang akan menjadi bahagia nanti di akhirat. Padahal ini Ramadan menandakan kebahagiaan akhirat. Tapi pas giliran sudah ditinggalkan, Ramadannya dilupa dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang menumpuk, yang selalu dilipat gandakan oleh Allah. Dari sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya, sedekah wajibnya, sedekah sunnahnya, silaturahimnya dan lain sebagainya selalu ditingkatkan oleh Allah. Dosa-dosanya selalu diampuni oleh Allah, doanya selalu diijabah oleh Allah. Nah, tetap pas giliran sudah selesai melaksanakan puasa biasa lagi, tidak merindukan yang namanya Ramadan. Ditinggalkan lagi, fala taf'aluna ma yus'idukum bil akhirah. Tidak akan mengerjakan lagi apa yang jadi dari bahagia kalian untuk akhirat. Ramadan tandanya kebahagiaan akhirat, tapi ditinggalkan. Nah, Allah mengatakan bal tuksirunal hayatad dunya, itu Allah menghitopi orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara di akhirat. Artinya apa? Sesudah kita menjalankan puasa Ramadan, apa bisanya? Iya, tanda-tandanya diterimanya Ramadan, kita diterimanya puasa oleh Allah SWT. Setelah kita ditinggalkan sebulan Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah ini, nah itu bukan berarti sudah selesai, tapi kesananya tambah kita semangat, tambah meningkat. Nah itu tanda diterimanya puasa kita Ramadan. Jadi puasa jamaah ya tetap semangat, istiqomah zikir ya semangat, istiqomah ke majlis zikir ke masjid ta'lim ya tambah semangat, sholat sunnah ya terus jalani, bahkan dari tambah, sholat fardu ya itu tidak disia-siakan, dan semualah silaturahim, sedekah sunnah, sedekah terus dijalani tetap. Nah itu tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya. Jadi kalau sesudah puasa terus melewati, nah ini berarti mau tandanya bal tuksirunal hayatad dunya. Mau berarti kata Allah balik orang tersebut kalian apa? Hamba-hambaku supaya pada milik kehidupan dunia. Lemah lagi, ngaji lemah, pikiran kurang, jamaah malas, sholat fardu kadang-kadang ditunda-tunda, silaturahimnya pemani sedekah ya biasa-biasa. Nah itu termasuk tanda akhirnya jadi bal tuksirunal hayatad dunya. Padahal Allah ini mengatakan bal tuksirunal hayatad dunya itu dihitungkan, artinya ditujukan kepada orang-orang yang nanti di akhirat cilaka atau sengsara. Bagi orang-orang yang selalu semangat tambah dan tetap tentunya dicari sebanyak-banyaknya, tapi akhirat kita tambah semangat, tambah giat, istiqomah zikir, istiqomah ta'lim, istiqomah jamaah dan lain sebagainya. Nah itu tetap bukan berarti bal tuksirunal hayat, tidak tergolong orang yang di dalam ayat bal tuksirunal hayat, bukan berarti orang yang memiliki kehidupan dunia. Ya walaupun kita di dunia, kehidupan dunia harus mencari dunia sebanyak, tapi jangan kalah akhiratnya, harus tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Semangat. Nah ini bukan tergolong orang yang bal tuksirunal hayat, bukan orang yang memiliki kehidupan dunia, tapi tetap mencari dunia untuk kehidupan akhirat yang telah kekal. Makanya wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu sudah jelas kata Allah itu lebih baik dan lebih kekal abadi, tidak kembali lagi. Dan juga ya nanti di akhirat yang lebih daripada kayak itu ya kalau kita sudah mendapatkan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bal tuksirunal hayatad dunya itu Allah ditujukan untuk orang-orang yang akhiratnya cilaka atau sengsara. Nah, semoga kita semua ini jangan sampai tergolong hitop demikian, hitop yang orang-orang yang celaka. Kalau kita selalu menjaga istiqomahnya dalam kita ibadah dan apapun, baik itu ibadah amalah atau amaliyah, masalah amalan ataupun ibadah kita untuk masalah dunia badaniyah. Nah,
kita kerjakan. Nah itu yang lebih penting, yang akan menjadi dunia baik, bahagia, akhirat lebih bahagia. Ini yang tercari. Fa inna na'ibaha mutalazzatun bidzati khalisun anil muwakil. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebab kenikmatan akhirat itu bisa dirasakan dengan kenyataan. Kalau kenikmatan dunia tidak, sampai habis nikmat dunia. Setelah itu apakah terus masih rasa nikmat? Sampai harus mangan contohnya. Ini nikmat dunia. Pas mangan, sakwise mangan pragat, nikmatnya masih kerasa maning nih. Betul ya? Jangan terus mangan sate atau mangan ikan kakap. Sakwise mangan masih kerasa nikmat. Tidak kan? Sementara lagi makannya bebas. Setelah itu kadang-kadang pulas. Tapi bakal kenikmatan akhirat besok. Umpama kita makan buah, ya seterusnya nikmat rasa pun masih dirasakan. Nah itu adanya nikmat. Apapun yang kita tempati, rasa terus. Sampai umpama nikmat duduk di rumah di kursi yang bagus, nyaman. Setelah ditinggalkan duduknya masih rasa nikmat apa enggak? Hilang kan? Atau turun nih seprimpet sing bagus. Boleh dirasakan sawis seperagat turun. Boleh dirasakan kan boten kan? Engko di akhirat apapun sampean sing dirasakan itu di mari-mari masih kerasa mawon. Nah niku. Wa inna na'imaha mutalazzatun bidzat. Jadi kenikmatannya itu benar-benar dirasakan dengan benar, bukan sekedar sementara hal. Khalisun anil wa'il. Terus makanya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kenikmatan akhirat bisa khalisun, menyelamatkan segala kesengsaraan, bisa menyelamatkan segala kepedihan, bisa menyelamatkan segala kesengsaraan dan kesusahan. Minal fa'il khalisun anil wa'il. Lang kita Allah dan tidak akan putus-putus kenikmatan. Setelah kita rasakan terus masih nikmat. Itu nih. Karena itu lebih baik dan lebih kekal akhirat. Lebih baik dan lebih kekal. Karena kenikmatannya terus selalu dirasakan. Apapun yang kita alami ini di akhirat. Kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, ya terus nikmat. Asa adem di hari kiamat. Ya nikmat. Tidak berhenti-berhenti. Terus minum telaga Kausar, nikmat ya terus minum. Orang sementara lagi minum, kok saya sini tambah nikmat terus-terusan nikmat terus. Orang mari-mari segera apa? Awan kini sampai terus minum es buah atau es kelapa juga. Sementara lagi minum memang paling ikut. Saya sini kan hilang lagi. Jadi lakukan kita Allah tidak putus. Inna hadza la bis-sukutil ula. Sesungguhnya kenikmatan akhirat atau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lafis suhufil ula itu sudah diterangkan di dalam mushaf yang pertama. Mushafnya siapa? Mushaf itu yang belum dikitabkan Al-Quran itu, Taurat, Injil kan itu namanya dikitabkan. Quran dikitabkan. Maka mushaf masih berupa lembaran. Ada mushaf. Nah, sampai suku pertama Nabi Ibrahim, Nabi suku Ibrahim bahwa Musa bacale sebatal bati. Suku mushaf Nabi Musa kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Musa wis diterangkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Itu wis diterangkan oleh mushaf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Terus disempurnakan di dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi di mushaf Nabi Ibrahim dan Musa sudah dapat diterangkan.
li isyarat ila ma sabaqa min qad aflahal min qad aflaha. Nah, saking lafaz atau saking dari istilah taala qad aflaha fa innahu jami'u amri diyanati wa khulasatil manzilah. Sebab kebahagiaan itu dawai Gusti Allah taala inna hadzal bisabbil ula mengisyaratkan dengan apa yang diterangkan di dalam kitab di dalam mushaf Nabi Musa, dalam mushaf Musa dan di dalam Al-Qur'an. Innahu jami'u amri diyanah wa khulasatul kutubil manzilah. Dan dalam kitab-kitab diturunkan ya kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur diterangkan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih dekat. Mushaf yang pertama sufi Ibrahim wa Musa. Wala Nabi alaihi salatu wasallam qara'a suratal A'la, man qara'a suratal A'la aqtarullahu asra hasanatin bi'adadi kulli harfin anzalallahu ala Ibrahim wa Musa wa Muhammadin alaihi salatu wasallam. Sampai ke Suratul A'la itu lancar sekali. Iku Gusti Allah memaringi setiap huruf bacaan. Ada gitu mau Suratul A'la huruf ada betul. Dan ini sabsi pulir. Nah setiap huruf itu dinilai nih Gusti Allah. Nah, dicatat nih Gusti Allah. Itu 10 kebaikan. Setiap satu huruf. Suratul A'la tidak huruf dan ditumbang 10 kalikan setiap huruf. Anzalallahu ala Ibrahim. Bismillah nurunakan datang surat inna al-a'la anzalallahu ala Ibrahim wa Musa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nurunakan datang Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiman apa? Suratul A'la. Jadi mungkin dipai segala macam suratul A'la itu setiap huruf dinilai Gusti Allah 10 kebaikan. Terus Allah menurunkan terhadap orang yang membaca suratul A'la itu kebaikannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga kanjeng Nabi Muhammad. Makanya berbanyak suratul A'la. Berani sholat 5 waktu atau nih sholat sunnah, main sholat witir, setiap sholat itu bacanya suratul A'la. Sholat pertama, kedua kuliah, si satu gale, rakaatnya, bapak telur rakaat lah. Ya terus kalau falak kalau dinas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin summa sa'idat darajat as-saniyah faqala amin summa sa'idat darajat as-salisah faqala amin summa stawa wa jalasa faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Wonten hadis sing diriwayataken dening Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas mengatakan bahwa Rasulullah Anasin annahu qala. Jadi Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku munggah pas khutbah Idul Fitri. Jadi munggah niki mari kula luru mimbar niku. Guru mimbar sing pancatane itu. Dan ini disesuaikan kalau ini. Rasulullah baca munggah amin. Kedua amin mane. Ketiga amin. Nah. Terus setiap munggah maca amin itu fitri. Sahabat Mu'adz sakwise berangkat khutbah itu takon dengan Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dari sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz berkata ataupun menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, panjenengan kok setiap munggah baca amin? Munggah ini derajatan pertama amin. Tingkatan kedua amin maning, tingkatan ketiga amin.
Napa faidai ya Rasul? Qala lahu Mu'adz bin Jabal. Jadi amin pertama, munggah maning ini tingkatan kedua, amin maning, munggah maning ini tingkatan ketiga, masa amin kecil. Terus Rasulullah berdiri menghadap ke jamaah. Nah, biasa khutbah salam dikit. Terus duduk. Terus duduk. Faqala lahu Muhammad bertanya. Mu'adz bertanya kepada Faqala lahu Mu'adz kepada Rasulullah. Sa'idta fa'amanta. Salah sama roti. Ya Rasul, panjenengan kok baca amin, amin, amin setiap naik tingkatan pertama, kedua, ketiga. Apa hikmatu? Apa faedahnya? Apa ya Rasul faedahnya? Apa hikmatu? Ya Rasulullah. Qala jawab. Rasulullah menjawab pertanyaan Muhammad. Atani Jibril atau Jabril atau Jibril. Jibril atau Jabril. Malaikat Jibril tekani ingsun jare Kanjeng Nabi. Jawab karo sahabat. Terus mengatakan begini malaikat Jibril. Ya Muhammad, man adraka sahra Ramadhana walam yasum ila akhirih walam yaghfir lahu dakhalan nar fa ab'adahu Allahu minha fakultu amin. Dari Kanjeng Nabi jawab pemohon sahabat bertanya. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan dari mulai awal sampai akhir batin hilang di dalam puasa. Dilakoni puasa Ramadan. Walam yaghfir lahu dakhalan. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Jawaban Kanjeng Nabi karo sahabat. Kemudian apa? Fa'ab'adahu Allahu minna. Kemudian Allah membatalkan, artinya menjauhi, tidak jadi masuk neraka. Membatalkan di orang yang tidak puasa tersebut, dibatalkan tidak jadi masuk neraka. Akhirnya tidak masuk neraka, dibatalkan tidak masuk neraka. Maka Rasulullah sangat senang dengan umatnya tidak jadi masuk neraka. Rasulullah membaca amin. Fakultu, maka izin mengucapkan kata Rasulullah amin. Amin ini berarti khusus. Kalau amin yang rata-rata kita doa, istajib lana, istajib doa'ana wa doa'a masyayikhina. Semoga Allah mengijabahi doaku dan doanya guru-guruku. Nah, ini bakal ini doa. Tapi ini amin ini amin tertentu. Amin tertentu yaitu Allah ngamini bahwa Allah tidak menjadikan hambanya ataupun umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sing ora puasa ora sida mancing neraka. Dan berarti oleh ampunane Gusti mau kan ora diampura wala yaghfir lahu karena binakon puasa dakhalan ora diampura terus ada terus mancing neraka. Nah, karena anak malaikat Jibril mau mai weruh ora sida mancing neraka, ora diampuri itu diampuri dosanya akhirnya. Nah, maka Rasulullah membaca amin ikut baik. Sebab gini, wong bakal sing ning bulan Ramadan ya, bulan Ramadan sing awal, bulan Ramadan awal. Wong sing biasa ning alam kudu disiksa. Iku diberhenti kabeh langsung disiksa. Kabeh langsung disiksa. Engkau bakal krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis pakai jerit karena mulai disiksa siksa mati. Nah, ini teman gitu ngerti. Jadi bakal Ramadan nih sing mau disiksa-siksa, mau disiksa ning alam kubur, iki terus bulan Ramadan iki wis orang disiksa, diberhentikan. Diberhenti, orang disiksa. Tapi kau di pas krungu Allah Akbar, makanya Allah Akbar bulan apa? Idul Fitri, iku pati jerit pada nangis karena mulai arep disiksa mah. Nah, sing orang lakon-lakon puasa maulan niku Gusti Allah beri ngapura. Tapi malaikat Jibril bayi berunding, malaikat apa? Ini Kanjeng Nabi pas khotbah. Ya Rasul,
umatmu kabeh sing mau orang nglakoni puasa sing awal kan akhir tutup angger kayak biasa orang bulan Ramadan orang nglakoni puasa. Nah, niku orang diampura dosane terus manjing neraka. Lah sekian diampura dosane terus orang sida manjing neraka. Maka Kanjeng Nabi saking senenge umat orang sida manjing neraka, maka amin. Tuh. Amin niku berarti dongane. Nah niku maulah malaikat Jibril karo dongane Kanjeng Nabi terhadap umat tere. Kanjeng malaikat Jibril doakan umat Kanjeng Muhammad. Kanjeng Nabi langsung dapat. Itu berarti diijabah dongane Kanjeng Nabi. Itu berarti aminnya amin tertentu. Amin sing umum bagi dongane ka dongane ingsun karo dongane kudu ingsun yo dijabah. Bagi doa khusus. Oh, amin sing dijabah Kanjeng Nabi malaikat Jibril dan dilepaskan kanggo umat Kanjeng Nabi. Nah, sing kedua walam yasuflahu. Sing kedua, amin sing kedua apa? Waqala man adraka abawai ahad. Malaikat Jibril jelaskan maning Kanjeng Nabi. Sing kedua niku amine Kanjeng Nabi, ngamini maning iku ana penjelasannya malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi. Ceritakan tuh ini sahabat Tuhan. Man adraka abawaihi ahadahuma, man adraka abawaihi ahadahuma walam yubirroha atau yubirrihima. Walam yubirrohuma atau walam yubirrihuma. Yubirrihima. Bisa walam yubirrohuma atau walam yubirrihima. Mata dakhalan nar fa amadallahu minha. Barang siapa jemaah Jibril mai urun Kanjeng Nabi. Umatmu ya Muhammad ya Rasulullah. Ketemu kedua orang tuanya. Nah, masih adalah kedua orang tuanya. Atau salah siji kedua orang tua, entah bapaknya atau ibunya sih masih ada. Tetapi walam yubirrohuma sama sekali tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua atau salah satunya orang tua. Barangkali masih satu. Tidak pernah berbuat baik. Maka mereka ataupun mata Nabi sing demikian itu dimasukkan ke dalam neraka. Ini di bulan masih di bulan Ramadan. Fa'abadahu Allahu minha dari malaikat Jibril. Kemudian Allah ya Rasul telah membebaskan dijauhkan dari membebaskan masuk neraka pada umat. Walaupun tidak di bulan Ramadan tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua, diampuni dan dibebaskan, tidak jadi masuk neraka. Akhirnya ada berita begitu di kabar di malaikat Jibril. Rasulullah ini pas didatangi malaikat Jibril, Rasulullah mau khutbah nih, didatangi malaikat Jibril. Kedua, baca lagi Allahumma amin. Nah, ketiga, tingkatan ketiga baca amin lagi Rasulullah. Malaikat Jibril memberitahu lagi, man dzakara indahu ismuka wa lam yusolli alaika dakhalan nar. Fa'adallahu minha faqultu amin. Nah, ketiga amin ketiga malaikat Jibril, ya Rasul, barang siapa yang mendengar asmamu di hadapanmu ada orang membaca sholawat atau ada orang yang menyebut namamu tetapi tidak menjawab dengan jawaban sholawat dan salam, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian Allah membebaskannya dari masuk neraka, tidak jadi. Saking senangnya umatnya tidak jadi masukkan neraka, Rasulullah membaca yang ketiga amin. Jadi mau naik khutbah itu malaikat Jibril dampingi. Karena besok kalau sampai khutbah ini ya begitulah, kalau udah tahu ini. Rasul baca itu, mengikuti Rasulullah ngamini. Jadi ngamini apa namanya? Mengikuti Rasulullah. Orang yang barangkali anaknya yang tidak berbuat baik, nanti ke bawah. Ataupun nanti jamaah yang tidak pernah berbuat baik kepada orang tua, ataupun tidak melaksanakan, ada yang melaksanakan puasa hari batal sih tadi, anak udur apa sakit, atau udur karena perjalanan musafir, atau udur karena kerja berat, penting ada digodok. Tadi
Jadi ketiga-tiga jadi alasannya karena siji, yaitu karena apa? Oh, karena beri lakoni puasa dan Ramadan sama sekali sebulan dur, katakan akhir Allah memasukkan neraka diampuni, tapi akhirnya diampuni dan tidak jadi masukkan neraka. Yang kedua, tidak berbuat baik terhadap kedua orang tua atau salah satunya, barangkali masih satu. Apakah di bulan Ramadan masukkan neraka, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Rasulullah membaca amin lagi. Ketingkatan yang mimbar ketiga juga tidak, apa yang ketiga, tidak membaca atau menjawab sholawat dengan dengar apa yang diucapkan oleh orang lain atau siapapun, mengucapkan asma Muhammad tapi ternyata tidak menjawab sholawatnya, maka orang tersebut masuk neraka. Namun Allah membebaskan lagi masuk neraka ataupun tidak jadi masuk neraka, maka orang Allah dengan sayangnya dengan umatnya Rasulullah sehingga dibebaskan masuk neraka, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Maka malaikat Jibril mengasih tahu, mengabari Rasulullah itu Rasulullah tingkat ketiganya ini khutbah mengenai baca amin karena bebas umatnya dari masuk neraka. Nah, kalau yang ketiga, fakultu amin zubdatun ila qad aflaha man tazakka birrawalidayhi kaqouli ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Tafsirannya qad aflaha man tazakka, sangat berbahagia bagi orang yang membersihkan. Artinya yang diharapkan atau yang dimaksud dengan tafsiran qad aflaha man tazakka, tafsirannya satu qad aflaha man tazakka. Ini satu ayat ini aja itu tafsirannya udah banyak banget. Artinya itu berbuat baik atau berbuat baik terhadap kedua orang tua. Qad aflaha man tazakka. Membersihkan diri itu kita berbuat baik terhadap orang tua itu sudah membersihkan diri. Kaqouli ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Memenuhi Tuhanmu Allah ta'budu, tidak menyembah kecuali, tidak menyembah kalian kecuali kepada Allah, kepada Rabb. Wa bil walidaini ihsana, perintah Allah juga, dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Jadi kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu beribadah, tidak menyembah kepada yang lain kecuali, tidak ada sembahan kecuali kepada Allah, dan juga kita ini termasuk perintah Allah. Wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini tafsirannya qad aflaha man tazakka. Yang ada lagi tafsirannya wakila qad aflaha man tazakka. Sebagiannya ahli tafsir mani mengatakan yakni man tarakal maila ila zulmati ka qouli ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar. Artinya qad aflaha man tazakka, sangat berbahagia bagi orang yang membersihkan diri, yaitu orang yang meninggalkan menganiaya. Nah, ini menganiaya kan larangan dari Allah. Nah, meninggalkan menganiaya itu termasuk orang yang membersihkan diri. Menganiaya ila zulmat. Kaqouli ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tamassuka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung terhadap orang-orang yang zalim, maka kalian akan masuk ke dalam neraka, ataupun orang yang masuk neraka. Jadi jangan sampai kita ini suka terhadap orang yang zalim, orang yang suka menganiaya. Nah, orang yang menghindari, meninggalkan menganiaya itu tergolong orang yang membersihkan diri. Tafsirannya wakila qad aflaha man tazakka yakni man tarakal ghibah kaqouli ta'ala. Nah, jadi tafsirannya qad aflaha itu banyak. Nah, sebagian daripada tafsirannya lagi man tarakal ghibah, orang yang meninggalkan ghibah, rasanya
itu termasuk membersihkan diri. Seperti itu. Qauli ta'ala, firman Allah, yauma yaktab ba'dukum. Qauli wala yaktab ba'dukum ba'dun. Jangan menggibah sebagian kalian kepada yang lain. Janganlah kalian menggibah terhadap yang lain. Nah, kalau kita meninggalkan gibah, merasa itu tergolong orang yang membersihkan diri. Wakila qad aflaha man tazakka ya'ni man taraka mahabbatad dunya. Qauli ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Artinya mangkot aflaha man sangat berbahagia bagi orang yang menjaga diri. Itu artinya orang yang meninggalkan cinta dunia. Artinya cinta dunia gimana? Berarti kita nggak boleh mencari dunia, bukan. Orang yang cinta dunia itu selalu siang malam mencari dunia, sholat ditinggalkan, zakat gak mau, apalagi sedekah, apalagi sholat sunnah, apalagi mau silaturahim gak ada sempat waktu. Nah, ini namanya hubud dunia. Nah, kalau kita mencari dunia, barangkali sampai malam cukup cari, siang mencari, tapi sholatnya getol, sedekahnya getol, zakatnya getol, disampaikan, sunnahnya juga gak pernah ketinggalan, zikirnya pernah gak pernah ketinggalan, ta'limnya juga gak pernah ketinggalan, itu bukan namanya hubud dunia. Nanti itu namanya dunia akhir, yang dinamakan bahagia dunia akhir itu. Jadi kita cari dunia sebanyak-banyak, cari akhirat pun sebanyak-banyak. Ini ya, bukan namanya hubud dunia namanya. Jadi hubud dunia itu kewajiban perintah Allah tinggalkan, hasil dunianya juga buat maksiat, nah itu namanya hubud dunia. Tapi kalau hasil dunianya buat infak, buat mendirikan fakir miskin dan bangunan-bangunan, itu namanya bukan hubud dunia. Tapi dunianya yang senang kepada orang yang mendapatkan amanah dunia. Tidak. Man tazakka ya man taraka mahabbata. Qali ta'ala yauma la yanfa'u malu wala ban illa man atallaha biqalbin salim. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u, tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak atau keturunan kecuali orang yang sebo di hadapan Allah, datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat. Nah, artinya apa? Ini kan Al-Quran ini global. Nanti pas kita meninggal ataupun hari kiamat, meninggal sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, harta anak-anak ini tidak ada faedahnya. Tapi kan Al-Quran. Yang bagaimana? Kan begitu. Anak-anak yang hidupnya menyusahkan orang tua saja. Sholat gak mau. Durhaka terus sama orang tua. Sama Allah durhaka sama orang tua. Durhaka. Ini berarti keturunan tidak ada manfaat. Harta pun tidak ada manfaatnya. Yauma la yanfa' malun, tidak ada manfaatnya. Kalau bermanfaat harta. Dapat harta banyak, zakat tidak dikeluarkan. Ini bermanfaat. Sedekah apalagi tidak mendirikan fakir miskin. Dan hasil dunianya, hasil hartanya untuk kesenangan dunia, untuk kemaksiatan. Nah, ini namanya harta sia-sia yang berlebihan. Tapi kalau hartanya kita ini buat zakat disampaikan yang sudah diperintahkan, sedekahnya luar biasa. Jadi sholat 5 waktu dan sunahnya terus selalu kita pentingkan. Tambah semangat, harta pun sampai besok itu akan melindungi kita dan akan menjadi jalan ke surga. Ini harta. Makanya kalau kita melihat Al-Quran ini global, jadi jangan ditelan mentah-mentah kalau begini, berarti namanya jadi enggak. Jadi segala-galanya lemah, salah. Hanya dilihat pelaksanaan kita. Praktek kita, cara menggunakan harta benda dari mana dan dari dilarikan kemana,
untuk apa saja, dibelanjakan kemana dan dibelanjakan untuk apa saja. Nah itu penting kita prinsip. Kalau untuk selalu kebaikan-kebaikan, harta pun menjadi jalan juga. Bukan berarti nggak manfaat, tapi sangat manfaat. Yang artinya dalam Al-Quran ini, yang tadi zakat tidak, sholat tersia-sia karena mencari dunia. Itu dan ini nggak manfaat. Anak pun, kalau anaknya jadi anak soleh, anak yang berilmu, anak yang berbakti terhadap kedua orang tua, anak yang selalu bermanfaat terhadap seluruh umat. Nah, ini bukan lagi yang di dalam ayat ini, tapi itu anak yang selalu mengalir doanya sampai dia mengalir doanya. Kalau orang jadi anak soleh sudah gak ada juga, tetap aja masih jalan. Masih jalan. Nah, ini makanya tadi yang di Al-Quran ini anak-anak yang tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat terhadap kedua orang tua, durhaka sama Allah, durhaka, tidak menjalankan perintah Allah dan juga selalu berbuat maksiat. Nah itu maka layan ta'uman walaban, harta dan keturunan itu tidak ada manfaatnya kecuali di hadapan Allah sibuk, di hadapan Allah berhadapan kepada Allah, akhirnya kita meninggal sudah ruhnya kan di depan Allah. Nah itu dengan hati yang selamat. Kalau hati yang selamat bagaimana? Hati kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita selalu baik, hati kita selalu menjalankan perintah Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu menjaga dari apa yang dilarang, seperti ujub, riya, takabur, ghibah, hasad, namimah, dan lain-lainnya, termasuk mujadalah, munadharah. Di media-media itu selalu bantah-bantahan, sebenarnya kurang manfaat. Zikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, qalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini masih banyak. Kalau ini kan arti daripada tafsirannya qad aflaha itu satu ayat itu sudah banyak banget tafsiran. Satu lagi, termasuk lagi itu termasuk orang yang selamat hatinya. Nah, maka itu termasuk orang yang membersihkan diri, sangat berbahagia. Qad aflaha man tazakka. Ini yang tafsirnya qad aflaha man tazakka lagi, yakni man dzakarallaha katsiran ka qoulihi ta'ala. Barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan zikiran yang banyak, zikiran ini, zikiran ini, zikiran ini, zikiran ini, atau ingat terus kepada Allah tidak berhenti-berhenti, latifahnya jalan. Qalbi latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khawfi, latifatul aqwal, latifatul namsi, latifatul jalan semua. Nah itu sudah ingat kepada Allah. Atau kita berzikir dan lewat wiridan yang banyak, zikiran sini, zikiran Bisbat la ilallah, zikiran disebut darjat, zikiran asbih, zikiran istighfar, zikiran sholawat dan lain-lain, terus selalu berzikir perintah. Nah itu termasuk orang yang membersihkan diri. Ya ayyuhalladzina, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya sing disebut wong berzikir itu orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, orang yang Islam. Orang Islam juga kadang-kadang zikir sholat saja kadang-kadang ya. Makanya orang yang beriman, nah, sama orang yang berpuasa yang benar orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Nah, ini juga orang yang berzikir dipanggil. Ingatkan untuk berzikir yang banyak, zikir katsira, zikir dengan pikiran yang banyak itu orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang berzikir ini adalah orang-orang yang beriman dan orang yang membersihkan, sangat berbahagia. Masih banyak nih tafsiran zakat itu, masih satu lembar lagi, satu ayat nih tafsirannya satu berapa? Apalagi satu surat, satu ayat itu berapa tafsirannya. Nah, demikianlah, semoga pengajian tentang Idul Fitri bermanfaat. Maka mungkin zakat fitrah itu aja sampai tidak dikeluarkan. Penyempurnaannya kita Ramadan puasa harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat badan. Ya. Bagian anak tahu lahir zakat itu. Niate pada
mengatakan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhillah ta'ala, niat ingsun mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri dan mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardu karena Allah Ta'ala, ataupun sama istri. Jadi istri juga diniati oleh suami, wajiban. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati fardhillah ta'ala, yaitu mengeluarkan zakat fitrah saking awak dhewe ingsun lan istriku, saking aku dan istriku fardu karena Allah Ta'ala. Mari dipegang. Bahwa karo anak siji wadon, itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa binti. Yaitu mengeluarkan zakat fitrah dari diriku dan istriku dan anak perempuanku. Fardu Allah Ta'ala. Lamun anak lanang siji, itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa wabni. Yaitu mengeluarkan zakat fitrah dari diriku dan istriku dan anak laki-lakiku. Lalu pada anak wadon, itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wabni wa binti. Mengeluarkan zakat fitrah dari diriku dan istriku dan anak laki-lakiku dan anak perempuanku. Namun anak lanang, anak wadon akeh ya udah. Nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa auladi. Mohon niat ingsun mendapat zakat fitrah saking diriku, istriku dan anak-anakku. Fardu Allah Ta'ala. Paham ya? Lah iku kolamona wis balik anake ya kon niat dhewe. Ada niat sampean. Lanang wis balik, wadon wis balik wis kon walaupun sing zakati sampean. Tapi gue kon niat deh, masing-masing kon niat. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.